Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola guys, berhubung sekarang lagi ada corona, jangan lupa pakai masker ya. Oh ya, namaku Jalia. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang serius, yaitu sistem saraf. Hehe, jangan tega-tega amat Hyung. Siapin bukunya, kita bakal mulai belajar. Oh iya, jembilannya jangan dilupa. Di dalam tubuh manusia, ada salah satu jaringan yang bertugas mengendalikan aktivitas tubuh, dan itu adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima, menghantarkan, dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau impuls. Kamu pernah gak sih mikir gimana kita bisa gerakin jempol? Ya, karena ada perintah dari otak. Nah, perjalanan informasi perintah dari otak sehingga kita bisa menggerakkan jempol itu merupakan mekanisme kompleks sistem saraf. Tapi, sebelum melangkah ke situ, kita harus kembali ke dasarnya dulu. Tadi di awal sempat dijelaskan bahwa jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Mari kita lihat penampakan neuron. Nah, di dalam neuron terdapat beberapa bagian. Bagian pertama adalah dendrit. Saat tubuh menerima rangsangan, maka neuron yang pertama menerimanya adalah dendrit. Dendrit merupakan serabut khusus yang bercabang-cabang yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor. Setelah dari dendrit, rangsangan menuju ke badan sel. Badan sel menerima dan memproses rangsangan tersebut. Badan sel ini memiliki nama lain yakni perikarion. Nah, di dalam badan sel terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel saraf. Dari badan sel, selanjutnya rangsangan diterima oleh akson. Akson atau neurit ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Di bagian terluar dari akson, ada sel bungmilin yang tersusun oleh sel-sel pipih yang disebut dengan sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi bagi akson. Selain sel Schwann, di akson juga terdapat nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi oleh sel bungmilin. Nodus Ranvier ini berperan untuk mempercepat jalannya rangsang hingga rangsangan tiba ke ujung akson atau yang biasa disebut dengan terminal akson. Nah, jika kita melihat dari fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah neuron sensorik. Neuron sensorik ini sangat berhubungan dengan alat indera, sehingga disebut juga dengan saraf indera. Berfungsi untuk menerima rangsangan dari alat indera, kemudian meneruskan impuls ke saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Setelah informasi diproses di saraf pusat, selanjutnya tugas beralih pada neuron motorik untuk membawa informasi dari saraf pusat menuju otot atau kelenjar untuk melakukan respon tubuh. Nah, kalau neuron asosiasi, ini merupakan penyusun sel saraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, atau bisa kita bilang dari satu akson ke akson berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Dengan bantuan neurotransmitter, rangsangan dapat berpindah dari satu akson ke akson berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan rangsangan ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Ya, secara sederhana seperti itu. Jadi, sel saraf ini sangat berguna bagi tubuh kita. Di antaranya, dapat menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian, menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ target sebagai bentuk respon tubuh, dan banyak manfaat lainnya. And finally, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Spasiba, to svidania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.